Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Suasananya suasana liburan ya. Sekalipun kita tidak merayakan ya Lebaran atau Idul Fitri, tapi kita dapat imbasnya libur ya, mulai hari Senin sampai mungkin 2 minggu ke depan. Nah, apakah ada Bapak Ibu yang sudah berencana setelah ini langsung ya, pergi berlibur, atau malah ada yang baru pulang dari liburan? Kalau saya setiap tahun libur Lebaran, saya lebih suka di Jakarta saja. Kenapa? Karena Jakarta lengang. Jakarta yang sesungguhnya adalah sekarang ini. Jadi pergi kemana-mana enak, nggak macet, nggak perlu antri berlama-lama. Nah, hari ini saya membacakan satu tulisan ya, yaitu mengenai sejarah gereja kita. Ini saya tulis waktu saya membuat skripsi. Saya mencari tulisan mengenai sejarah gereja kita, dan saya menemukan di sebuah buku Oikos zaman dahulu yang disimpan oleh Pak Lexi. Pak Lexi nyimpen tuh Oikos dari zaman dahulu, karena orang zaman dahulu juga ya. Dengan pimpinan Tuhan, jadi saya tulis persingkat. Dengan pimpinan Tuhan, maka satu tim pelayanan yang kompak terdiri Yos Lamel, Marsudi Hardono, Yonas Soisa, Wemogi, Paul Halim, membuka gereja GB Sungai Yordan pada tanggal 2 April 1989. Mereka mengadakan ibadah pertamanya di Wisma Karsa Pemuda Senayan pada waktu 17 atau jam 17, jam 5 sore, dan diresmikan oleh pendeta Yori Tasik dengan dihadiri jemaat sebanyak 800 orang. Ibadah selanjutnya diadakan pada jam yang sama dan dihadiri oleh 500 orang, dan ada juga ibadah anak. Pola kepemimpinan di GBI Sungai Yordan adalah kepemimpinan majemuk yang selanjutnya disebut para penatua, dan diketuai oleh penatua Yos Lamel dengan visi diubah menjadi serupa dengan Yesus. Roma 8 ayat 29. Dan misinya adalah memberitakan Yesus dan kasih-Nya. Tahun 1990 tempat ibadah berpindah ke Wisma Adi Nugraha, Bank Dewa Ruci, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Saya pertama kali datang bergabung masih merasakan di Dewa Ruci, karena saya bergabung tahun 98. Dan ibadah diadakan 3 kali, pada tengah minggu diselingi juga oleh ibadah anak dan pemuda. Pada 16 Februari 1997 gereja membuka pelayanan di Taman Ratu atau membuka ibadah di Taman Ratu Indah Blok D3, dan pada 2 Mei 1999 membuka pelayanan di Roxy Mas Blok D5. Di sana ya. Dan pada tanggal 6 Juli 2000 gereja merintis tempat ibadah di Manggala Wana Bakti, tapi 8 bulan kemudian gereja berpindah ke Gedung Putra Kalimantan Gatot Subroto. Dan pada tanggal 8 Agustus 2004 GBI Sungai Yordan meresmikan gedung ibadah yang resmi untuk kedua kalinya setelah Taman Ratu, yaitu di Pusat Niaga Roxy Mas Blok C1 nomor 32 yang sekarang ini kita pakai untuk ibadah sampai saat ini. Selamat ulang tahun buat gereja kita yang ke-35. Tuhan berkati buat kita semua. Jadi itulah sejarah gereja kita. Gereja kita dibangun dari sekelompok anak-anak muda. Waktu itu anak muda ya, masih muda waktu itu ya. Ya, agak muda. Karena kan masih muda-mudi Katolik. Nah, 35 tahun gereja kita sampai tahun ini 2 April kemarin. Ya, kita sudah merasakan berbagai macam situasi kondisi yang ada. Nah, Bapak Ibu yang bergabung mulai dari Dewa Ruci pasti sangat tahulah. Kemudian bergabung di Blok D5, lalu kemudian sampai sekarang ini. Dan itulah kita, GBI Sungai Yordan. 35 tahun, dan kita juga yang
memiliki tanggung jawab untuk kita meneruskan apa yang sudah dibangun, ditetapkan oleh Tuhan, dan dikerjakan oleh bapak-bapak gereja kita. Amin. Baik, kita masuk dalam firman Tuhan. Tema khotbah saya pada pagi ini adalah stabilitas kerohanian. Tadinya saya mau ambil tema konsistensi spiritual, tapi bahasanya agak-agak tinggi kayaknya. Jadi saya ubah dengan bahasa yang lebih sederhana, yaitu stabilitas kerohanian. Kenapa saya membawakan firman ini? Firman yang akan saya sampaikan ini adalah firman yang sangat mendasar sekali dalam kekristenan. Pengajaran yang sangat mendasar bagi orang Kristen. Tetapi, ya, saya memperhatikan, saya banyak mendengar, baik dari sosmed maupun dari pertemuan-pertemuan yang ada, bahwa kekristenan sudah mengalami degradasi. Jadi kekristenan tidak lagi seperti kekristenan pada zaman rasul-rasul. Kenapa? Karena pola dunia sudah mulai merubah kekristenan. Akhirnya bukan kekristenan yang merubah dunia, tapi dunia yang merubah kekristenan. Dengan apa? Dengan pola-pola dunia yang masuk di dalam gereja, dalam kekristenan. Sehingga pengajaran menjadi semakin blur. Atau tidak jelas. Dan dibuktikan dengan apa? Ada boleh dibilang dua golongan atau dua bagian dalam kekristenan. Yang pertama, orang-orang yang masih berpihak atau masih menganut biblika. Yaitu segala sesuatunya harus berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang A ya A. B ya B. Tidak ditambahkan, tidak dikurangkan. Tapi ada lagi satu golongan yang Kristen secara etika. Yaitu apa? Kekristenan yang juga melihat situasi kondisi yang ada. Jadi tidak lagi berdasarkan kepada Alkitab yang hakiki. Alkitab bilang A, tapi kalau dunia bilang B, ya sudah kita ketemu di Amin atau B plus. Seperti itu. Dan kelihatannya mirip. Kelihatannya sama. Tapi sebetulnya tidak sama. Itu dinamakan serupa tapi tidak sama. Nah, ini saya ikut di sebuah grup ya. Grup teolog. Baik teolog itu yang ada di GBI, teolog yang ada di beberapa denominasi, dan juga ada di termasuk reform. Saya masuk di grupnya gitu kan. Nah sekarang yang lagi dibicarakan adalah mengenai Kristen progresif. Ada yang pernah dengar? Nah itu sudah agak lama pengajarannya. Orang-orangnya sudah ada. Tapi sekarang sudah semakin lebih gencar. Mereka mengatasnamakan toleransi beragama. Ya sudah, kita cari kesamaannya aja deh. Jangan cari perbedaan. Akhirnya apa? Akhirnya kompromi. Akhirnya apa? Akhirnya keluar statement yang mengatakan bahwa keselamatan ada di luar Kristus. Ada keselamatan lain di luar Kristus. Ya, kalau saya menganut biblika, Alkitab berkata bahwa tidak ada nama lain di kolong langit ini selain nama Kristus. Kristuslah jalan keselamatan dan kehidupan. Tidak seorang pun dapat kembali kepada Bapa, artinya tidak dapat ke sorga kalau tidak melalui Kristus. Di situ. Nah kita harus pintar-pintar. Makanya tadi memang sudah dari awal tahun saya sudah mencanangkan bahwa nanti setiap bulan, setiap minggu pertama kita akan membacakan sama-sama pengakuan iman GBI yang diambil dari pengakuan iman rasuli sebetulnya.
Cuma ada sedikit penambahan, terutama dalam bahasa roh. Gitu. Karena iman GBI mengakui bahwa bahasa roh itu masih ada. Dan masih dibutuhkan sampai saat ini. Ya saya tidak menentang hal itu, saya juga berbahasa roh. Nah, supaya apa? Supaya kita selalu diingatkan nih jemaat nih. Karena tugas seorang gembala, seorang pemimpin adalah selalu memberikan makanan yang sehat, yang baik kepada jemaat, kepada domba. Untuk apa? Supaya domba-dombanya sehat selalu. Dan tidak terkontaminasi dengan hal-hal di luar sana. Kita harus diingatkan. Nah, kita belum lama ini merayakan Jumat Agung dan Paskah. Jumat Agung adalah kematian. Paskah adalah kebangkitan. Dan nanti bulan depan kita akan merayakan kenaikan Yesus Kristus. Satu hal yang saya mau tegaskan kepada jemaat semua, bahwa apa? Bahwa kita harus memiliki iman. Yang pertama adalah kita harus percaya, yakin bahwa Yesus adalah Allah yang turun ke dunia menjadi manusia. Jadi jangan pernah lagi bertanya, jangan pernah lagi bingung, ragu. Yesus adalah Allah, karena ada pengajaran bahwa Yesus bukan Allah. Yesus manusia biasa. Lalu ada orang begini, kok Allah lahir dari perempuan? Allah lahir dari manusia? Ya kita sama-sama tahu bahwa Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Bukan oleh keinginan manusia. Dan Allah sanggup melakukan itu. Yang ketiga, bahwa Yesus itu menderita dan disalib. Mati, dikuburkan. Dan banyak orang di luar sana yang tidak mengenal kekristenan, yang tidak memiliki iman, hanya sampai di sini. Yesus mati disalib. Kok Tuhan mati? Tapi mereka tidak melanjutkan kisah karya keselamatan Allah. Yaitu apa? Yesus bangkit. Ini yang jarang diberitakan. Makanya banyak orang di luar sana hanya tahu Yesus mati disalib, selesai. Maka ada omongan, kok kalau Tuhan mati? Kok kalau Tuhan mati? Ah, Tuhannya orang Kristen mati. Tapi kita mungkin jarang membicarakan, mengatakan, oh Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu membuktikan dia adalah Allah. Karena hanya Yesus yang mati dan bangkit. Yang lain, tokoh agama manapun, mati, selesai. Dan bukan hanya bangkit. Yang akan kita rayakan bulan depan, yaitu naik ke surga. Itu benar-benar sudah sangat membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Karena disaksikan oleh 500 lebih murid dan saudara. Itu iman Kristen yang harus kita pegang. Jangan pernah goyah. Dan jangan takut, jangan ragu untuk memberitakan kepada semua orang tentang itu. Supaya orang minimal mereka mendengar. Percaya atau tidak percaya, terima atau terima, itu bukan urusan kita. Urusan kita, bagian kita adalah kita memberitakan hal-hal itu tadi. Nah, tadi saya katakan, kenapa saya mendapatkan saya berkhotbah mengenai stabilitas kerohanian atau konsistensi spiritual. Karena belakangan ini banyak pengajaran yang seliweran, yang kelihatannya serupa tapi tidak sama. Dan akhirnya orang Kristen banyak yang bingung. Dan akhirnya orang Kristen malas ke gereja. Tapi ada juga yang memang dari awalnya malas ke gereja. Malas belajar firman Tuhan. Malas hidup dalam kekristenan. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya imannya hanya iman KTP. Berdasarkan KTP saya Kristen. Tapi kehidupannya, keyakinannya sangat rendah. Sehingga ketika terjadi sesuatu, maka orang itu dengan mudah akan berpindah. Saya terus
ikutin tuh di YouTube bagaimana mereka yang tadinya Kristen, kemudian mereka meninggalkan kekristenan, kemudian mereka menjelek-jelekan kekristenan. Saya bilang kasihan banget orang seperti ini. Mereka menolak yang terbaik untuk mendapatkan yang baik. Kita buka firman Tuhannya dari Ibrani 10. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Lalu nanti kita lanjut ayat 35 sampai 39. Kita baca bergantian. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Lalu kemudian 35 sampai 39. Kita baca bergantian. Judul perikopnya adalah ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Langsung ayat 35, Bapak Ibu Saudara. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi latar belakang dari tulisan yang sangat kuat diduga oleh Paulus, karena tulisannya juga sama seperti tulisan Paulus sebelumnya. Jemaat pada waktu itu mengalami satu tekanan yang begitu besar, begitu kuat. Baik dari sesama bangsa Yahudi, dari bangsa Roma, dari pemerintah Roma, dan yang parah dari kalangan Kristen sendiri. Yang memberitakan, mengajarkan ajaran palsu. Yang disebut dengan guru-guru palsu. Jadi pada waktu itu orang Kristen benar-benar dihadapkan dengan berbagai masalah, tekanan. Bukan hanya godaan. Godaan untuk berbuat dosa. Tapi juga cobaan, tekanan, bahkan aniaya, penindasan, penyiksaan. Jadi pada waktu itu jadi orang Kristen itu sangat tidak enak. Sangat tidak enak. Jadi orang Kristen pada waktu itu mereka membayar harganya. Dengan mereka mempertahankan iman. Dan surat ini ditulis untuk menguatkan hati jemaat. Supaya mereka tetap teguh kepada iman mereka. Kepada Kristus. Dan mereka semakin giat. Di dalam kehidupan kerohanian mereka. Saling menguatkan satu sama lain. Saling menasehati. Makanya tadi dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Karena pertemuan ibadah itu adalah sarana untuk saling menguatkan satu sama lain. Bersekutu, berkumpul, berkomunitas. Baik di rumah-rumah maupun di tempat-tempat ibadah yang biasa mereka pakai. Dan kalau ada yang mulai jarang-jarang datang, mulai menjauhkan diri, bisa dipastikan nggak lama dia akan keluar dari komunitas, keluar dari imannya. Dua, kalau nggak dia ditangkap, kemudian dia dihukum,
ya kemudian dia bergabung sama orang-orang yang tidak percaya. Supaya apa? Supaya aman hidupnya, cari aman. Daripada saya jadi orang Kristen dikejar-kejar, ditindas, mendingan saya keluar dari kekristenan. Hidup saya enak. Dan hal ini sekarang banyak terjadi. Tapi bukan karena aniaya, bukan karena penindasan. Tapi karena apa? Kenikmatan. Pasangan hidup, jabatan, harta, ketenaran. Banyak orang yang begitu mudah meninggalkan Kristus. Saya kalau baca tuh saya sedih kalau mendengar ada orang yang murtad dari kekristenan, keluar dari kekristenan. Sedihnya begini, orang ini tidak benar-benar tahu ya apa yang sudah ada di depan dia tuh. Sesuatu yang sangat berharga, dia buang. Saya dulu waktu menjadi Kristen, saya buang semua apa yang ada pada saya. Bukan harta sih, tapi kehebatan. Ilmu-ilmu yang saya waktu dapatkan itu dengan susah payah. Saya harus puasa begini, puasa begitu. Harus melalui begini, melalui begini. Jimat-jimat saya yang banyak, yang ada emasnya, ada peraknya, ada batu-batu mulianya. Saya buang. Ya memang harganya sih nggak sampai ratusan juta, nggak sampai miliaran lah. Tapi apa yang sudah saya hidupi bertahun-tahun, saya harus tinggalkan. Tapi dengan mudah saya meninggalkan karena siapa? Saya melihat sesuatu yang lebih baik. Jauh lebih baik. Dan saya sudah membuktikan bahwa yang jauh lebih baik itu memang benar-benar lebih. Karena guru-guru saya ngakuin. Lah, kalau mereka ngakuin, yang mereka sebut Isa Al-Masih, itu luar biasa. Itu tidak ada duanya. Paling besar. Ngapain saya cari yang sedang-sedang, saya cari yang lebih besar aja. Memang waktu saya bertobat, motivasi saya salah. Saya pengen jadi orang paling sakti di dunia. Saya pengen jadi orang paling hebat di dunia. Dan saya menemukan memang pribadi Yesus itu paling hebat sedunia. Paling mulia. Dan sekarang saya miliki. Sekalipun saya nggak paling hebat di dunia, tapi saya punya Tuhan paling hebat. Di situ. Apa sih bicara tentang stabilitas atau konsistensi? Stabilitas atau konsistensi adalah ketetapan dalam bertindak. Stabilitas atau konsistensi atau ketekunan tadi adalah ketetapan dalam bertindak. Atau dalam pengertian yang lebih luas lagi, suatu hal yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus menjadi suatu ketetapan atau kebiasaan atau pola hidup. Itulah yang dinamakan dengan stabilitas atau konsistensi atau ketekunan. Setiap hari dilakukan. Jadi sebuah ketetapan, jadi sebuah kebiasaan, jadi sebuah pola hidup. Nah sekarang bicara kerohanian atau spiritualitas. Apa sih? Kerohanian atau spiritualitas adalah keyakinan atau semangat dalam hubungannya dengan Tuhan. Bukan bicara religiusitas. Karena banyak orang religius tapi tidak spiritual. Banyak orang kelihatan giat dalam pelayanan, dalam peribadatan, tapi dia belum memiliki spiritualitas yang tinggi. Dia tidak memiliki hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Dia melakukan semua itu hanya sebagai rutinitas. Jadi kegiatan keagamaan kita dalam kita melakukan sebagai orang Kristen, ya ke gereja, ya pelayanan, ya semuanya, itu harus didasarkan pada spiritualitas yang tinggi, yaitu hubungan yang intim dengan Allah. Nah jadi bicara stabilitas kerohanian adalah ketekunan kita dalam melakukan kehidupan kerohanian kita yang hubungannya dengan Tuhan. Di situ. Yang pertama ya ada lima hal. Saya sudah coba intikan kehidupan Kristen itu apa aja sih? Ada 5 hal nih.
Kehidupan yang paling mendasar, yang dasar banget. Yang anak sekolah minggu juga bisa lakukan. Yang pertama adalah apa? Kehidupan doa. Karena doa adalah jalinan atau sarana komunikasi atau relasi dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, seperti halnya kita punya hubungan baik antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, pasti punya komunikasi yang baik. Pasti kita senang untuk berbicara kepada pasangan kita. Kita senang berbicara, ngobrol-ngobrol dengan anak-anak kita. Anak-anak kita juga senang berbicara dengan kita sebagai orang tua. Kalau punya hubungan yang baik. Tapi kalau hubungannya nggak baik, aduh boro-boro ngobrol. Di situ. Di telepon, halo, udah, oke. Matiin dah. Coba lihat deh kalau suami-suami terima telepon dari istri. Bentar lah, gue lagi sibuk ya, ntar gue telepon lagi. Makanya saya kalau meeting, ada telepon dari istri, sorry, saya angkat dulu ya. Seperti itu. Dari anak juga seperti itu. Kecuali ketika ngomong, aduh hal yang sepele gitu kan, oke, nanti ya. Tapi kalau yang serius, ya serius. Kenapa? Karena saya intim dengan istri saya. Saya dekat dengan anak-anak saya. Jadi saya suka, senang berbicara dengan istri dan dengan anak. Dan kebetulan saya orang yang suka berbicara. Senang ngomong. Nah saya ketemu dengan anak saya nih yang kedua nih. Wah kami sama-sama senang ngobrol nih. Udah kalau ngobrol mah seru banget dah. Anak yang pertama kan agak pendiam. Istri saya kan pendiam. Tapi asik gitu. Nyambung ngobrolnya. Nah doa itu seperti itu dengan Tuhan. Doa itu bukan mantra. Yang kalau kita berdoa, sepertinya kita punya kesaktian, kekuatan untuk bisa melakukan apapun. Bukan kita yang melakukan, kita yang berdoa, Tuhan yang akan bertindak. Ya Tuhan bisa bertindak melalui kita juga. Seperti itu. Tapi ingat, doa itu bukan kita memberikan perintah, memberikan instruksi, bukan memberikan daftar belanjaan, bukan memberikan hal apapun yang di luar dari kepentingan Tuhan. Di situ. Nah kita buka firman Tuhannya dari Markus 1:35. Ini ayat yang saya pegang ketika saya pertama kali bertobat. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun, yakni Yesus, dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan contoh teladan bahwa setiap pagi-pagi benar ketika hari masih gelap itu artinya jam berapa? Sebelum matahari terbit. Matahari terbit kan jam 6. Tapi itu kalau di kota. Saya pernah naik kapal di tengah laut, jam 5 pagi matahari sudah terbit loh. Artinya pagi-pagi benar ketika hari masih gelap itu sebelum jam 5 pagi. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudari, bangun pagi jam berapa? Pak saya bangun pagi jam 11 Pak. Hah jam 11 pagi? Jam 11 itu siang. Lukas 11 ayat 1, kemudian Matius 26 ayat 36 nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ya. Saya nggak perlu bacakan, satu ayat saya bacakan. Jadi doa itu adalah suatu hubungan dengan Tuhan, relasi. Nggak harus kita selama-lamanya doa itu begini. Pokoknya kita cari tempat yang sepi, tempat yang khusus untuk kita berdoa. Dalam perjalanan pun kita bisa juga berdoa. Berbincang-bincang dengan Tuhan itu doa. Kita mengeluh atau istilahnya mengadu kepada Tuhan. Aduh Tuhan, kok begini Tuhan ya? Ya ujung-ujungnya kita minta kekuatan, jangan nyalahin Tuhan. Doa yang bagus tuh, yang diajarkan Tuhan Yesus ada dua tuh. Doa Bapa kami, atau lagi doa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus kan mengeluh, lalu dia punya keinginan seperti ini, tapi Tuhan Yesus menyerahkan kepada Bapa. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Jangan terbalik. Jangan kehendak Tuhan yang jadi, tapi kehendak saya yang jadi. Seperti itu. Dan ya kita juga perlu punya waktu khusus untuk berdoa. Artinya begini,
Bapak Ibu saudari berapa kali berdoa setiap hari? 5 kali. Bangun pagi, makan siang, makan malam, dan mau tidur. Setiap kali doa berapa? 1 menit, 2 menit lah. Cukup gitu kan. Ya oke lah, itu kalau anak sekolah minggu. Ya. Kalau sudah mulai lebih dewasa, punyalah jam-jam doa. Dan lakukan itu setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Paulus berkata apa? 1 jam saja. Kita punya waktu khusus kepada Tuhan untuk berdoa. 1 jam itu gak lama kalau kita tuh punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya bisa juga dibagi Pak setengah jam oke. Pokoknya sesuai dengan ya kebiasaan Bapak Ibu Saudara. Mulai lakukan setiap hari berdoa. Di gereja kita tuh ada jam-jam doa. Doa subuh setiap Sabtu jam 5. Siapa yang pernah hadir? Doa subuh jam 5 hari Sabtu. Kemudian ada PPW, ya. Kemudian ada doa Sabtu juga di sini jam 3. Dan doa masing-masing di rumah. Jadi pertama hal yang mendasar bagi orang Kristen adalah berdoa. Waduh Pak, saya malas berdoa Pak, gak punya waktu. Wah, itu perlu konseling khusus dan mungkin perlu pelepasan. Berdoa itu hal yang paling mudah, paling murah dilakukan. Makanya kalau doa, jangan dibuat dibuat sulit gitu loh. Mau doa aja dipersulit, mesti begini, mesti begitu, mesti begini, mesti begitu. Ada ada upacaranya, ada segala macamnya. Itu dulu saya kalau mau doa itu mesti sediain ini, sediain itu, wah repot gitu loh. Ingat doa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua setelah doa, pujian penyembahan. Pertanyaan saya, kapan terakhir Bapak Ibu menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan? Oh setiap hari Pak, saya kalau awal puji Tuhan, puji Tuhan, puji. Oke, itu oke. Tapi memang harus didasari oleh hati yang benar-benar mengucap syukur. Saya kaget aja puji Tuhan Pak. Pujian penyembahan itu adalah ekspresi rasa syukur dan kekaguman kita kepada Allah, pada Tuhan. Jadi kalau kita ya memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan, itu pasti bisa kita ekspresikan lewat pujian kita. Kalau kita memiliki hati yang kagum kepada Tuhan, itu pasti bisa kita ekspresikan lewat penyembahan kita. Jadi pujian penyembahan adalah ekspresi kita. Nah ekspresi ini bukan hanya berbicara tentang lagu, tentang nyanyian. Wah saya kalau muji menyembah Tuhan Pak, 10 lagu Pak. Bahkan 10 album kali gitu kan. Di kamar pakai karaoke gitu kan. Jadi pujian penyembahan itu bukan hanya berbicara tentang lagu-lagu. Tapi pujian penyembahan itu bicara tentang kehidupan sehari-hari. Rasa syukur itu bukan hanya diucapkan puji Tuhan. Tapi rasa syukur itu adalah rasa cukup. Di mana kita tidak ngoyo untuk hal-hal yang dunia. Tuhan sudah memberikan bagian kepada kita yang sudah semestinya. Dan gak akan lebih, gak akan kurang. Itu bagian kita. Yang kedua penyembahan kita pada Tuhan. Saya belajar penyembahan justru bukan pertama kali itu dari kekristenan. Saya belajar penyembahan itu dari okultisme. Bagaimana saya begitu meyakini, bagaimana saya begitu merendahkan diri, bagaimana saya begitu menempatkan diri saya ini gak ada apa-apanya di hadapan siapa yang saya sembah. Saya taat, benar-benar taat, bahkan gak takut mati. Dan apa? Penyembahan itu adalah duplikasi dari apa yang kita sembah. Kalau kita menyembah macan, kita jadi seperti macan. Kalau kita menyembah naga, kita seperti naga. Kalau kita menyembah monyet, kita kayak monyet. Gak usah nyembah monyet, udah kayak monyet Pak. Tapi kalau kita menyembah Allah di dalam Kristus, harusnya kita menjadi seperti Kristus. Itu penyembahan yang paling tinggi, yaitu duplikasi. Nah pertanyaannya,
Bapak Ibu Saudari juga punya nggak jam-jam khusus? Waktu-waktu itu puji, memuji, menyembah Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Ya kalau nggak bisa main gitar, sudah nyanyi aja. Ya di perjalanan dimanapun. Pokoknya ekspresi ucapan syukur dan kekaguman kita kepada Tuhan kita tunjukkan lewat kehidupan kita. Baik lewat perkataan, baik lewat nyanyian, baik lewat kehidupan kita sehari-hari yang menunjukkan bahwa kita memiliki rasa syukur dan kagum kepada Tuhan. Dan orang melihat, wih, wajah kita, perkataan kita lembut, wajah kita manis, berseri-seri, bercahaya. Sikap kita sangat baik sehingga orang diberkati. Dan orang akan melihat, oh, karena dia menyembah Yesus, dia kayak Yesus tuh. Gimana kayak Yesus? Itu lembut hati, ngomongnya baik, sopan, kelakuannya baik, suka menolong, suka berkorban, dihina, senyum, ditipu senyum. Jangan pas menipu senyum gitu. Mazmur 150 ayat 6 deh. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah, haleluya, pujilah Allah. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita semua bernafas kan? Selama kita bernafas, kita harus memuji Tuhan. Dan memuji Tuhan bukan hanya dengan kata-kata, dengan lagu, tapi dengan hidup. Kemudian Roma 11 ayat 33 sampai 36. Roma 11 ayat 33 sampai 36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Itu saya bukan sedang bermazmur ya. Itu ada lagunya. Ada tahu gak lagunya? Enggak ada ya? Itu lagu-lagu jadul tuh. Coba ibu suruh nyanyi deh. Lebih bagus dari saya tuh. Cina ini tahu ya? Oh tahu, itu lagu bagus banget tuh. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Terus next. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang menjadi penasihatnya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia. Next. Kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya mungkin kurang pas tuh nada saya itu. Jadi kalau kita baca Roma ini coba deh, resapin deh. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Tuhan. Sungguh tak terselami keputusannya dan jalan-jalannya. Siapa yang pernah jadi penasihat Tuhan? Kepada siapa Tuhan harus mendengarkan? Gak ada. Kalau kita baca nih, tadi, saya kalau nyanyi lagu itu, hati saya benar-benar terangkat loh. Iya ya Tuhan begitu besar, begitu mulia, begitu, wah. Otak kita yang 2 kilo gak akan pernah bisa memahami Tuhan. Tapi Tuhan datang pada kita memperkenalkan dirinya. Makanya jangan pernah merasa hebat. Di hadapan Tuhan kita tuh bukan siapa-siapa. Kalau kita menyadari, 2 minggu lalu Pak Asigor kan khotbah bagaimana para murid mereka bersemangat jalan dari Yerusalem ke Galilea yang 70 kilo. Kenapa? Karena mereka mau melihat Allah mereka, karena mereka tahu siapa Allah mereka. Dan mereka sangat menghargai segala sesuatu tentang Allah mereka. Dan harusnya kita juga seperti itu. Kita harus menghargai segala sesuatu tentang Allah. Jangan menyepelekan. Karena Allah kita begitu besar, terlalu besar buat kita. Terlalu besar, terlalu mulia.
Suatu ketika saya diberi nasihat oleh seorang, ya waktu itu gembala saya waktu di gereja lama. Bilang begini, kalau kamu mau, kamu jadi orang Kristen yang baik, jangan pernah lewati satu hari ya, tanpa kamu hancur hati di hadapan Tuhan. Ya dalam doa kamu, dalam pujian penyembahan kamu, dalam perenungan firman kamu harus ketemu Tuhan. Kamu harus memiliki hati yang hancur di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita lewati satu hari pun tanpa hati kita hancur di hadapan Tuhan. Yang ketiga, nah ini yang sebetulnya paling penting, yaitu merenungkan firman Tuhan. Kita buka Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan itu bukan hanya membaca, tapi membaca dan memikirkan, meresapi setiap kata dalam firman Tuhan itu. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 19 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau kita tidak berpegang pada firman Tuhan, jalan kita gelap gulita. Kalau orang berjalan dalam gelap gulita, akibatnya apa? Tersandung, kepentok, kecebur, jatuh, nabrak sana, nabrak sini. Itu gambaran orang yang berjalan dalam kegelapan. Kenapa? Karena tidak punya pelita. Kenapa? Karena tidak punya dasar firman Tuhan. Karena orang ini tidak suka merenungkan firman Tuhan. Orang ini tidak suka akan firman Tuhan. Orang ini tidak berpegang pada firman Tuhan. Akhirnya gelaplah hidupnya. Dan akhirnya hidupnya sembarangan. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah firman Tuhan. Otoritas dalam gereja adalah firman Tuhan. Otoritas dalam kehidupan orang beriman adalah firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kita ini hidupnya jauh daripada kehendak rencana Tuhan. Karena gini, kalau kita mau tahu harus bagaimana saya hidup, memang kita punya acuan, yaitu Kristus. Tapi kita tahunya dari mana? Dari membaca, merenungkan, mempelajari firman Tuhan. Dalam kitab Yohanes mengatakan, kamu memang sudah bersih oleh firman. Jadi membersihkan kita itu firman. Karena begini gambarannya. Sebelum kita bertobat, kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang jahat. Kita adalah orang yang mungkin bejat. Kita adalah orang yang kacau hidupnya. Sebaik-baiknya kita tidak mengenal kebenaran sebelum kita bertobat. Sebelum kita percaya menerima Kristus. Dan otak kita nih, terutama otak kecil, sudah dipenuhi oleh berbagai macam kejahatan, berbagai macam kesalahan, berbagai macam hal-hal yang tidak baik, yang duniawi, yang mengontrol hidup kita, yang menggerakkan hidup kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita berubah? Ketika kita percaya bertobat terima Yesus, pikiran kita masih pikiran yang dulu. Kita nggak diganti otak kita. Nggak pikiran kita hilang, lalu diganti dengan pikiran baru. Tidak begitu. Tapi apa? Otak kecil ini kan sering muncul keluar nih. Karena otak kecil tuh nggak bakal bisa hilang. Caranya bagaimana? Supaya yang jahat ini nggak keluar nih dari otak kecil kita. Caranya dengan apa? Kasihlah asupan otak kita. Dengan apa?
Dengan firman Tuhan. Terus baca, terus renungan, terus baca, terus renungan. Sehingga apa? Sehingga nih dipenuhi nih otak kita dari otak depan. Otak depan kan untuk menerima, otak tengah untuk mencerna, otak belakang untuk menyimpan. Jadi setelah kita menerima firman Tuhan, kita mencerna firman Tuhan, kita menyimpan dalam otak kecil. Kita menerima, kita mencerna, kita menyimpan. Kita menerima, kita mencerna, kita menyimpan. Dan seterusnya setiap hari. Sehingga apa? Pikiran kita yang jahat di otak kecil ini ditutup oleh firman Tuhan terus. Sehingga apa ya? Gak muncul lagi keluar. Yang muncul adalah firman Tuhan nih. Yang selalu kita baca setiap hari. Terus. Dan gak ada habis-habisnya. Karena kita lakukan setiap hari. Sehingga akhirnya apa? Pola pikir kita berubah. Dari pola pikir duniawi, pola pikir yang dipengaruhi dosa, kepada pola pikir sorgawi, pola pikir yang dipengaruhi oleh firman Tuhan. Dan kalau pikiran kita jadi baik, termanifestasi lewat ucapan kita. Termanifestasi lewat perbuatan kita. Karena ucapan, perbuatan kita itu diatur oleh otak kita. Seperti itu. Dan itu secara psikologi seperti itu. Secara rohani juga seperti itu. Nyambung jadi keduanya. Makanya begini saudara, Bapak Ibu. Saya sangat concern dengan pengajaran firman Tuhan. Karena saya merasakan saya saya berubah. Saya dibentuk. Saya mengalami banyak pertobatan oleh karena firman Tuhan. Saya bisa menangis ketika saya membaca firman Tuhan. Saya bisa seolah-olah firman Tuhan itu benar-benar bicara kepada saya. Karena firman Tuhan ini adalah perkataan Allah. Makanya saya fokus, saya concern dengan pengajaran di gereja kita. Supaya Bapak Ibu Saudara benar-benar dapat makanan yang sehat. Sehingga hidupnya sehat, baik rohanian maupun jasmani. Memang seringkali makanan sehat itu tidak enak. Betul nggak? Makanan yang junk food itu enak banget kan? Tapi makanan sehat itu memang seringkali tidak enak. Tapi ada sih makanan sehat yang enak. Gado-gado boplo. Kan sayur-sayuran tuh ya kan. Dan enak rasanya. Karena 2 minggu lalu saya mampir ke gado-gado boplo. Kok Calvin sama Cina ini lagi pergi, kita mampir yuk gitu kan. Karena kalau saya datang gak disuruh bayar, gak enak kan gitu. Saya punya prinsip begini. Saya pernah waktu kerja, bos saya tuh manajer saya orang Medan, ya Cina Medan. Dia buka restoran nih. Kita semua diajak, datang ke restoran gue yuk. Ayo, kita makan nih. Wow, makan, pesan banyak. Selesai, bayar. Bayar bos gitu kan. Ya bayar lah. Lah, ini kan tempat lo. Ini kan restoran lo. Yeay, di sini gue usaha. Lo bayar makan di sini. Kalau gue traktir lo di luar itu terserah gue kata gitu. Jadi jangan lo makan tempat gue nggak bayar gitu kan. Ya udah akhirnya kita bayar lah gitu. Itu pun dibayarin kantor kok gitu. Nah prinsipnya begitu ya. Jadi jangan datang ke tempat yang kita kenal pengennya gratisan gitu loh. Bayar. Kalau dapat diskon ya puji Tuhan gitu kan. Seperti itu. Tapi kalau misalkan Ko Calvin naktir di tempat lain itu urusan Ko Calvin. Tapi kalau makan di tempat Ko Calvin bayar. Nah jadi gereja kita memfasilitasi dengan apa? Dengan kalau Bapak Ibu pengen khotbah yang ringan, datanglah ke kompi, ke komunitas. Itu khotbah-khotbahnya tuh yang praktikum, praktisi. Yang kehidupan sehari-hari. Bagaimana jadi wanita, bagaimana jadi istri, bagaimana jadi ibu, bagaimana jadi pria, bagaimana jadi suami, bagaimana jadi bapak. Saya juga setiap hari kirim renungan di grup WA. Itu juga saya nggak berat. Memang saya tetap pakai hermeneutik, teks konteks, tapi tidak saya bikin berat. Jadi Bapak Ibu bisa baca. Kemudian agak berat, ya kan? Ya, khotbah minggu ini. Kenapa khotbah minggu saya bikin agak berat? Supaya jemaat semua nih kesempatan nih kumpul denger pengajaran yang benar. Seperti itu. Kalau yang bicara-bicara bisnis segala macam, itu bagiannya Pak Daniel Amran tuh sama Ko Calvin bikinlah seminar tentang bisnis.
Jangan khotbah hari Minggu tentang bisnis. Nah, yang mau berat, ada makanan berat, ikut PA. Aduh Pak, ikut PA pusing Pak. Ya memang. Namanya pendalaman Alkitab. Jadi menggali Alkitab harus sedalam-dalamnya. Justru kalau nggak dalam, nggak saya undang lagi tuh bicara. Tapi saya nggak memaksa. Bagi yang pengen makanan ringan ada, makanan sedang ada, makanan berat ada. Di situ. Komsel juga mestinya pengajarannya jangan terlalu berat-berat lah. Komsel itu kan bicara tentang sosialisasi ya, hubungan dengan sesama. Ada satu udah lama juga ya. Satu ilustrasi begini. Suatu hari belum lama nih, saya sama anak saya nonton film Kung Fu Panda 4. Wah, kami berdua pas pulang sepanjang jalan sampai rumah cerita nih berdua nih. Seru kan ceritanya kan? Kenapa? Karena sama-sama nonton. Ibu denger nih. Terus ngikutin. Nanya-nanya. Akhirnya gak ngerti. Anak saya bilang apa? Mama belum nonton sih, makanya nonton dulu mah gitu kan. Makanya gak nyambung gitu kan. Nah, saya punya ilustrasi begini. Kalau kita setiap hari gak baca firman Tuhan, gak merenungkan firman Tuhan, ketika dengar khotbah, bingung, itu ngomong apa sih? Karena gak pernah baca firman Tuhan. Gak pernah baca Alkitab, gak pernah merenungkan Alkitab. Sehingga ketika mendengarkan khotbah, itu apa ya? Tapi kalau kita setiap hari baca firman Tuhan, setiap hari kita merenungkan firman Tuhan, ketika dengar khotbah, oh itu yang itu ya. Oh itu yang anu ya. Oh saya baru ngerti sekarang. Maksudnya itu ya. Seperti itu. Nah 3 hal ini, berdoa, merenungkan firman Tuhan, memuji menyembah, itu harus dilakukan setiap hari. Rutin. Ada 2 lagi sebetulnya yang mau saya sampaikan, tapi itu nanti. Karena khotbah saya bersambung nih. Yang hari ini kita bicara tentang konsistensi atau stabilitas. Bulan depan saya bicara tentang ketahanan. Bulan depan lagi saya akan bicara tentang pertambahan nilai atau persistensi. Yang bulan depan bicara resistensi. Jadi dari konsistensi akan menimbulkan namanya resistensi dan akan menghasilkan yang namanya persistensi. Konsistensi setiap hari dilakukan, misalnya begini, kita berolahraga setiap hari lari 3 kilo aja, setiap hari 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Setiap hari kita lakukan, konsisten. Maka akan timbul yang namanya ketahanan, resisten. Nah setelah resisten akan namanya persistensi. Yaitu apa? Penambahan. Sebetulnya secara singkat ada 2 hal lagi yang perlu kita lakukan setiap hari sebagai orang Kristen. Yang pertama berdoa. Yang kedua memuji menyembah Tuhan. Yang ketiga merenungkan firman Tuhan. Yang keempat adalah berbuat baik. Dan yang kelima adalah menginjil. Nah 2 ini nanti kita akan lanjutkan dalam bulan depan. Setiap hari punya ketetapan. Untuk apa? Untuk berdoa. Untuk apa? Untuk memuji menyembah Tuhan. Untuk apa? Untuk merenungkan firman Tuhan. Setiap hari. Every single day. Dan itu sudah saya lakukan sejak saya bertobat. Saya bertobat baca Alkitab dulu saya kejar sehari 5 pasal. Tapi sekarang saya ajarkan untuk apa? Sehari 1 pasal aja deh. Sehari 1 pasal. Ada 266 pasal dalam perjanjian baru. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua baca sehari 1 pasal, nggak sampai setahun perjanjian baru selesai. Dari tahun 2021 saya mulai sebar kepada Bapak Ibu Saudara tuh, renungan setiap hari. Saya sudah 3 kali baca tuh perjanjian baru. Sampai dengan hari ini. Ini sudah yang keempat kali. Ini untuk di Roxy aja. 3 tahun saya mengembalakan. Sudah 4 kali saya baca perjanjian baru. Di Depok setiap hari saya kirimkan renungan 1 pasal saya baca. Udah 7 tahun. Berarti sudah berapa kali saya baca Alkitab tuh. 2 kali lipat. Ayo saya
mengencourage kita semua untuk kita setiap hari punya jam doa, punya jam untuk memuji menyembah Tuhan, dan juga ekspresi lewat kehidupan, dan juga merenungkan, membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Belajar untuk konsisten setiap hari saja. Amin Bapak Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.